Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, awali ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita dijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyrata. Maqalah yang ke-14. Ini bab 10 perkara, maqalah yang ke-14. Qala Anas bin Malik. Qala Anas bin Malikin. Berkata seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Beliau ini adalah khadimu Rasulillah, orang yang melayani Rasulullah. Jadi dia ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah, itu ibunya datang kepada Rasulullah menyerahkan anaknya ini untuk diterima melayani Rasulullah. Maka biasanya orang yang melayani, membantu dengan sukarela, ini disebut khodim. Jadi diserahkan niki yoko kulo pasrahkan kengken nopo mawon, apa saja keperluan Nabi dia yang disuruh menyiapkan. Jadi orang tuanya yang menyerahkan. Nih, itu Anas bin Malik. Anas anaknya Pak Malik, Anas bin Malik. Innal ardo tunadi kulla yaumin. Sesungguhnya bumi yang kita injak ini, yang kita ada di atasnya ini, kita berada di atas bumi ini, dia tunadi kulla yaumin, setiap hari manggil-manggil atau mengumumkan. Setiap hari ngomong bumi ini. Jangan kita ini tidak dengar. Tapi bumi yang kita injak ini, dia ngomong setiap hari, memberikan peringatan. Setiap hari bi asyri kalimatin, dengan 10 kalimat, dengan 10 perkataan, pengumuman. 10 pengumuman diumumkan setiap hari, diingatkan kepada kita orang-orang yang hidup di atasnya ini. Watakulu, dan
dia berkata, bumi ini berkata, ya bena Adama tas'a ala dhuhri. Ya bena Adama, wahai anak Adam, wahai manusia, tas'a ala dhuhri, sekarang kamu sedang berjalan di atas punggungku. Ya berjalan kadang berlari. Makanya tas'a, sa'i, kata sa'i itu biasanya lari-lari kecil, tapi ada jalannya juga. Kadang berjalan, kadang berlarian. Sebenarnya kita ini sedang beraktivitas di muka bumi. Kamu sedang berjalan di atas bumi, di atas punggungku. Kata ala dhuhri, di atas punggungku. Wa masiruka fi batni, dan tempat kembalimu itu di dalam perutku, dan kamu nanti akan masuk ke dalam perutku. Wa masiruka fi batni, dan kamu sekarang ini sedang berjalan nanti akan masuk ke dalam perutku. Semua orang nanti akan kembali ke perut bumi, ke dalam bumi, dikubur. Ini kata bumi ini mengingatkan, kamu sekarang berjalan, berlari, beraktivitas di atas punggungku, dan nanti tempat kembalimu itu adalah ke dalam perutku, akan dikubur di dalam bumi. Wa ta'si ala dhuhri, dan kamu berbuat maksiat. Wa ta'si khaliqaka ala dhuhri, kamu maksiat, kamu menentang, melanggar larangan penciptamu di atas dhuhri, punggungku. Wa tu'adzab ghadan wa tu'adzab fi batni, dan nanti kamu akan diadab, disiksa di dalam perutku. Jadi orang yang maksiat itu diinting-inting sama bumi. Kamu sekarang maksiat, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah yang menciptakan di atas punggungku ini kamu. Ingat nanti kamu akan diadab di dalam perutku, di dalam bumi. Bahkan dalam riwayat itu bumi ini gak ridho kalau ada orang ini berjalan di atasnya ini maksiat kepada Allah. Sehingga awas nanti kalau masuk ke perutku tak cepit-cepit no, tak embek-embek gitu. Dan bumi ini ridho kalau orang berjalan di mukanya ini berzikir, sujud, lebih-lebih bersujud kepada Allah. Maka kita berjalan di atas bumi, ada hidup di atas bumi, ya harus hati-hati nih. Kita nanti akan kembali ke perut bumi, ke dalam bumi, ditanam di sana dengan segala konsekuensinya. Kalau maksiat akan diadab, kata bumi. Wa tu'adzab fi batni, dan ingat kamu nanti akan diadab, disiksa di dalam perutku. Wa tadhaku ala dhuhri, wa tadhaku, dan kamu tertawa. Saat ini kamu bisa tertawa, tidak hanya tersenyum, tertawa, terbahak-bahak di atas punggungku. Misalnya bersenang-senang di atas punggungku. Wa tabki fi batni, dan nanti ketahuilah kamu akan menangis di dalam perutku. Jadi ini nasihat yang meden-meden ini. Sehingga ketika kita bersenang-senang, tertawa itu juga mudah masih terus teringat
pada saatnya bisa saja itu akan berubah menjadi tangisan ketika berada di perut bumi, yaitu ketika mati. Karena itu ini kemudian ada dua aliran gitu ya. Ada yang nggak suka tertawa, tapi maksudnya tertawa yang terbahak-bahak, bahkan sampai cekakaan, itu tidak suka. Tapi ada kemudian yang tertawa itu sebagai ekspresi senang karena rahmatnya Allah itu ya. Nah, termasuk yang tidak suka itu karena juga mengingat ada makolahnya Sayyidina Ali gitu. Utamanya bagi orang yang alim gitu. Itu ada makalah Sayyidina Ali, idza dhahikal alimu dhahkatan. Kalau ada seorang yang alim tertawa, dhahika itu tertawa yang sampai cekakaan itu. Tapi kalau tersenyum itu tabassama, tersenyum. Majja minal ilmi maljatan, bahkan ilmunya itu terlepas. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, orang alim kok tertawanya sampai ngakak, itu ilmunya lepas itu. Sehingga kalau sering tertawa daripada menangis itu kemudian ya ilmunya hilang perlahan. Wa tafrahu ala dhuhri. Jadi setiap hari tadi diingatkan oleh bumi, kamu sekarang tertawa cekakaan di atas punggungku, nanti kamu akan menangis di dalam perutku. Wa tafrahu ala dhuhri. Dan kamu sekarang sedang berbahagia. Tafrahu itu artinya dalam hal ini berbahagia, bersenang-senang. Ala dhuhri, di atas punggungku. Wa tahzanu fi batni, dan kamu nanti akan bersedih di dalam perutku. Maka kemudian ketika bahagia itu kita harus tetap ingat bahwa ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan sampai kemudian kebahagiaan berubah. Saking senangnya kemudian lupa ingat kepada yang memberi kebahagiaan itu. Jadi kata tafrahu itu memang di dalam Al-Quran digunakan dua makna. Terkadang diartikan al-farahu itu artinya kesombongan. Jadi al-farah biasanya maknanya bisa senang, bahagia, tapi kadang al-farah itu maknanya sombong. Jadi ada dua makna. Misalnya di dalam Al-Quran ini surat Al-Qasas, innallaha la yuhibbul farihin, dari kata al-farah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membangga-banggakan diri, berbangga diri ya. Jadi ini diantara yang diingatkan bumi yang kita diami ini. Nopo mawono, dari sementara sampai niki. Pertama, kita diingatkan, saat ini kamu berjalan di punggungku, ketahuilah kamu nanti akan kembali, akan bertempat tinggal di dalam perutku. Kamu saat ini maksiat, menentang Tuhanmu di atas punggungku, ketahuilah nanti kamu akan diadab di dalam perutku. Saat ini kamu sedang tertawa, tertawa-tawa di atas punggungku. Ingat nanti kamu akan menangis di dalam perutku. Wa tafrahu ala dhuhri wa tahzanu fi batni. Kamu sekarang bahagia, senang-senang di atas punggungku.
dan nanti kamu akan menyesal atau bersedih di dalam perutku. Ini peringatan dari bumi yang kita tinggali. Artinya semoga kemudian itu jadi kontrol ya. Ketika kita berbahagia, ketika kita bersenang-senang, ketika kita berjalan di muka bumi ini, kemudian tidak membuat lupa bahwa kita nanti akan kembali, akan ditanam di perut bumi, dan mudah-mudahan tidak berbalik seperti yang diingatkan bumi ini, tetapi akan di dunia ini kebaikan itu akan terbawa sampai ketika masuk ke perut bumi, sampai bahkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berikutnya nanti apa lagi yang dibisikkan bumi ini kepada orang yang ada di atasnya, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.